Venezia merupakan salah satu klub yang berlaga di Serie A. Namun, saat ini Venezia berada di papan bawah klasemen Serie A, yaitu posisi 19. Di video kali ini, Coach Brewok dan JSS beserta kawan-kawan akan membuat Venezia menjadi klub terbaik di Eropa. Bagaimana prosesnya? Simak video ini. Pertama, kita akan menjual beberapa pemain yang memang tidak masuk dalam skema Coach Brewok. Dan juga ini untuk menambah transfer budget kita yang sangat minim di season pertama ini. Di musim ini, kita mempunyai budget 9 miliar euro untuk pembelian pemain. Tentunya dengan budget sedikit ini, kita akan mengandalkan pemain free agent untuk memperkuat squad yang kita punya saat ini. Ini adalah pemain yang akan kita beli untuk musim pertama ini. Yang pertama ada Jorge Sanchez, memiliki overall rating 73, di posisi right back dengan pace 84 dan juga memiliki playstyle. Tentunya sangat worth it untuk kita beli di musim ini. Orozco Chikwete berumur masih 22 tahun, sangat muda dengan overall rating 73, pemain muda yang akan diproyeksikan untuk musim-musim berikutnya. Nathan Jaon, pemain berasal dari Indonesia yang saat ini berada di klub Swansea City, berumur masih 22 dan juga memiliki pace 73 dan juga sudah memiliki playstyle. Walaupun bukan free agent, kita akan membeli Nathan Jaon untuk memperkuat sisi kiri pertahanan Venezia. Selanjutnya, Eric Lira berposisi sebagai CDM, free agent lagi, memiliki pace 74, ya free agent. Kita tidak membayar transfer budget, jadi worth it untuk kita rekrut. Alexander Nazarenko berposisi sebagai left midfield yang akan kita proyeksikan di posisi winger dengan overall rating 74 dan juga umur 24 tahun, free agent juga, jadi pastinya worth it untuk kita rekrut lagi. Satu pemain lagi yang akan kita beli di musim ini yaitu Marten Pas, pemain asal Indonesia yang berlaga di FC Dallas, memiliki overall rating 71 dan juga umur 26 tahun, cocok sebagai tembok terakhir di pertahanan Venezia. Di sini kita akan berbicara dengan manajer dari FC Dallas untuk pembelian dari Marten Pas. Kita akan menawarkan harga sejumlah 1.700.000 euro. Oh, diminta untuk exchange player dengan Dumbia, tapi kita tidak akan ambil. Kita tetap akan membayar transfer budget sejumlah 1.900.000 euro. Oke, apakah diterima? Oke, diterima. Welcome Marten Pas to Venezia. Ini dia untuk game plan kita di musim pertama ini. Semoga dengan game plan ini atau squad ini, Venezia dapat bertahan di Serie A dan tidak terdegradasi ke Divisi 2 Liga Italia. Ini dia hasil dari season pertama Coach Brewok bersama dengan Venezia. Venezia berada di posisi ke-9 dengan 54 poin, 15 kali menang, 9 kali draw dan juga 14 kali kalah. Awal yang baik untuk Venezia karena kita tidak terdegradasi dari Serie A ini. Lalu untuk Coppa Italia dimenangkan oleh Inter Milan yang berhasil menang melawan Napoli dengan skor 2-0. Kita lihat Venezia berada di mana? Venezia harus kalah dari Mantova dengan skor 2-0 di ronde kedua Coppa Italia, sangat disayangkan. Super Cup dimenangkan oleh Real Madrid setelah unggul 2-1 atas Atalanta. Champions League dimenangkan oleh Atletico Madrid, unggul melalui adu penalti dengan skor 3-2 melawan Real Madrid.
Europa League dimenangkan oleh Spurs dengan skor 3-1 atas Hoffenheim. Dan terakhir WCL dimenangkan oleh Panathinaikos dengan skor tipis 2-1 atas AEK Athens. Di musim pertama ini, tidak ada gelar yang didapatkan oleh Venezia, tapi bukan awal yang buruk karena Venezia berhasil bertahan di Serie A dan berada di top 10 klasmen Serie A. Oke, di season kedua ini kita hanya memiliki transfer budget sebesar 16 miliar euro. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kita akan membeli pemain-pemain yang akan diproyeksikan untuk masa depan Venezia. Di sini kita akan menjual Poh Gianpaolo karena sudah tua ya, sudah 30 tahun dan juga overall ratingnya sebesar 76. Jadi nantinya kita akan membeli pemain muda untuk menggantikan Poh Gianpaolo di Venezia. Ini dia Poh Gianpaolo meninggalkan Venezia untuk bergabung dengan klub barunya nantinya. Semoga beruntung di klub barunya. Poh Gianpaolo dibeli oleh West Ham dengan harga 12 juta euro. Kepergian Poh Gianpaolo ke West Ham United berdampak pada klub. Coach Brewer dengan cepat mencari pemain muda berbakat untuk menggantikan Poh Gianpaolo di musim-musim berikutnya. Setelah mencari begitu lama, Coach Brewer terpukau dengan pemain muda yang bernama Laurent Bestard. Bermain di Houston Dynamo FC, memiliki overall rating 72 dan pace 80, tentunya dapat menjadi striker masa depan Venezia untuk season-season berikutnya. Kita akan berbicara dengan manajer dari Houston Dynamo FC untuk pembelian dari Laurent Bestard. Kita lihat untuk market value-nya 5 juta euro. Kita akan tawar 5 juta euro juga sesuai dengan market value. Apakah disetujui oleh manajernya? Oke, diminta 6 juta euro. Kita akan nego lagi ya. Kita akan tawarkan 5.500.000 euro. Apakah diterima? Oke, isi deal diterima. Welcome Laurent Bestard to Venezia. Ini dia squad kita di season 2. Pemain berkembang dengan sangat baik di season pertama. Horace Tanio dan Busio sudah memasuki overall rating 80. Dan kita juga banyak pemain muda, yaitu salah satunya ada Salim, asal Indonesia, pemain Akademi Venezia yang promosi ke squad utama. Kita juga membeli Bestard, striker muda 18 tahun yang diproyeksikan menjadi pemain utama di season 3 atau 4. Pemain Indonesia lain yaitu Nathan, Itses, dan Martin Pass juga mengalami kenaikan overall rating yang cukup pesat. Jadi seperti masa depan Venezia akan cerah dengan pemain-pemain yang berkembang dengan baik ini. Lalu seperti biasa kita akan simulasikan match-match di season kedua ini. Kita akan lihat bagaimana hasilnya di akhir season. Semoga Venezia mendapatkan piala di season ini. Let's go. Ini dia hasil dari season kedua. Nampaknya Venezia turun ya dari season pertama, yaitu kita berada di posisi ke-12 dengan 49 poin. Lalu untuk juara dari Serie A didapatkan oleh Inter Milan dengan 82 poin. Coppa Italia dimenangkan oleh Napoli dengan skor 5-3 melalui adu penalti melawan Inter Milan. Kita berada di semifinal, dikalahkan oleh Napoli dengan agregat skor 4-6. Lalu untuk Super Cup dimenangkan oleh Spurs melalui adu penalti dengan skor 4-2 melawan Atletico Madrid. Champions League dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor tipis yaitu 1-0 melawan Manchester City. Lalu untuk Europa League, Napoli menang tipis melawan Juventus 1-0. Untuk WCL, Chelsea menang atas Twente dengan skor 3-1. Dengan hasil di season kedua ini, sepertinya kita harus merombak banyak pemain di season ketiga. Coach Brewer mungkin akan membeli banyak pemain di season ketiga, tapi dengan budget yang minim, lumayan membuat Coach Brewer pusing. Kita lihat saja bagaimana untuk season ketiga. Let's go. Di season ketiga ini kita mendapatkan transfer budget sebesar 56 miliar euro yang dapat digunakan untuk membeli pemain. Di sini Coach Brewer akan menjual beberapa pemain, di antara yaitu Jorge Sanchez, Nathan Joao, dan juga Sagrado. Di season ini kita akan mengupgrade sektor left back dan juga striker. Jadi kita akan membeli pemain dengan dua posisi itu dan kita akan menjual pemain-pemain yang disebutkan tadi. Nathan Joao harus keluar dari Venezia karena kita melakukan upgrade di sisi left back ya.
Semoga beruntung di klub barunya Nathan Joaon. Kita menjual Nathan ke Werder Bremen dengan biaya transfer yaitu 19 juta euro. Ini dia pemain yang masuk dalam transfer list atau shortlist dari Coach Brewok. Pertama ada Nuno Tavares dengan overall rating 80 dan juga berumur 26 tahun, memiliki pace 88 dan juga playstyle-nya ada 3. Sangat cocok menjadi first team player dari Venezia. Lalu yang kedua ada Eric dengan overall rating 76 dan juga memiliki pace 85, memiliki 2 playstyle. Eric ini akan menjadi pemain pelapis dari Tavares. Lalu yang terakhir ada Mohamed Amora dengan overall rating 82 dan juga berumur 26 tahun dengan pace 92, shooting 82 dan juga dribbling 84. Memiliki 4 playstyle, sangat cocok menjadi striker utama kita di Venezia. Setelah membeli 3 pemain tadi, sepertinya Venezia mengalami kebangkrutan. Saat ini, budget kita adalah 39 euro saja. Kemungkinan besar kita akan menjual beberapa pemain lagi untuk menambah budget kita di season ini. Ini dia, kita terpaksa untuk menjual kelima pemain ini karena Venezia bangkrut ya. Setelah membeli pemain-pemain yang mahal, jadi kita terpaksa untuk menjual 5 pemain ini. Goodbye. Setelah kita menjual banyak pemain tadi, sepertinya kita mempunyai budget transfer lagi ya. Kita akan membeli satu lagi center back yaitu Mavropanos dari West Ham United dengan overall rating 80. Jadi kita akan membeli Mavropanos untuk menjadi pelapis dari JHS. Ini dia, kita akan berbicara dengan manajer dari West Ham United untuk pembelian dari Mavropanos. Mavropanos memiliki market value yaitu 18 juta euro. Di sini kita akan menawar harga yaitu 12 juta euro. Apakah diterima? Oke, diminta 21.300.000 euro. Kita akan nego lagi. Kita akan berikan harga 13.500.000 euro. Oke, diminta lagi 15.400.000 euro. Kita akan kantor lagi dengan negosiasi yaitu 14.500.000 euro. Terima sih. Oke, diterima. Welcome Mavropanos to Venezia. Ini dia squad kita untuk mengarungi season ketiga ini. Kita bisa lihat upgrade kita sangat bagus ya. Untuk di left back dan juga di keseluruhan pemain pun kita sangat siap menghadapi season ketiga ini. Semoga di season ketiga ini kita mendapatkan piala ya minimal 1 lah. Oke, let's go. Seperti biasa kita akan simulasikan lagi untuk match-match di season ketiga ini. Kita akan lihat bagaimana hasilnya di akhir musim. Semoga kita dapat memberikan yang terbaik di season ketiga ini. Let's go. Di season ketiga ini kita bisa finish di urutan keempat dengan 72 poin. Ini menandakan kita bisa bermain di UCL untuk musim berikutnya.
Lalu untuk Coppa Italia kita berhasil menang di sini, berhasil juara setelah mengalahkan Napoli dengan skor 2-0. Sangat mengejutkan, kita bisa membawa Coppa Italia ke Venezia. Lalu untuk Super Cup, Napoli berhasil menang melawan Madrid dengan skor 2-0. Champions League, Madrid kalah dari Manchester City dengan skor 2-1. Europa League di sini Manchester United menang melawan Arsenal dengan skor 2-1. Dan yang terakhir adalah UCL, Brighton menang lawan Rennes dengan skor 3-1. Di season ketiga ini, Venezia berkembang dengan sangat baik. Terbukti dari kita berhasil menang Coppa Italia. Ya walaupun untuk Serie A kita berada di posisi keempat, tapi di musim berikutnya kita berhasil bermain di UCL. Jadi untuk season berikutnya kita akan menambah amunisi baru lagi untuk membantu Venezia memenangkan piala-piala Eropa lainnya. Di season keempat ini kita mulai merombak lagi skuad kita. Kita menjual Lira ke Manchester City dengan 41.500.000 euro, menjual Amora ke Atletico Madrid dengan 66 juta euro, menjual Konde ke Arsenal dengan 90 juta euro. Lalu yang terakhir kita menjual Nazarenko ke Juventus dengan harga 52 juta euro. Setelah kita menjual beberapa pemain tersebut, akhirnya kita mendapatkan transfer budget lebih dan kita di sini membeli Martinelli, star player yang kita datangkan ke Venezia untuk membantu Venezia berbicara banyak di kompetisi-kompetisi Eropa lainnya. Pemain selanjutnya yang kita datangkan adalah Tonali, berposisi sebagai CDM. Kita datangkan dari Borussia Dortmund dengan harga 86.700.000 euro. Pemain terakhir yang kita datangkan yaitu adalah Declan Rice, berposisi sebagai CDM, star player juga yang kita datangkan dari Arsenal dengan harga 60 juta euro. Ini dia untuk starting 11 kita. Martinelli, Tonali dan juga Rice sudah masuk dalam starting 11. Tentunya dengan starting 11 seperti ini, kita sepertinya bisa untuk menjuarai Serie A ataupun Champions League mungkin di season ini. Kita lihat saja. Let's go. Venezia berhasil memenangkan Serie A dengan 77 poin, dengan 23 kali menang, 8 kali imbang, dan 7 kali kalah. Lalu untuk Coppa Italia kita berhasil menang juga melawan Juventus dengan skor tipis yaitu 1-0. Jadi kita berhasil membawa 2 piala ke Venezia yaitu Serie A dan juga Coppa Italia. Lalu untuk Super Cup, di sini rival kota beradu di Super Cup, dimenangkan oleh Manchester United dengan skor tipis 2-1 melawan Manchester City. Lalu untuk Champions League, di sini Bayern Munchen menang melawan PSG dengan skor 2-0. Kita lihat Venezia berhasil sampai ronde berapa? Oke, kita dikalahkan oleh BSC Young Boys di playoff guys, dengan agregat skor 4-2. Sayang sekali tidak berhasil treble winner, tapi kita akan ulangi lagi di season berikutnya. Lalu untuk Europa League, di sini AC Milan menang tipis juga melawan Chelsea dengan skor 1-0. Dan yang terakhir untuk UCL, Newcastle United menang tipis juga melawan Twente dengan skor 2-1. Ini dia hasil dari season keempat. Kita berhasil memenangkan Serie A, kita berhasil juga memenangkan Coppa Italia, tapi sangat disayangkan Champions League kita harus kalah di playoff. Jadi kita tidak dapat treble winner di season ini. Tapi kita akan ulangi lagi di season berikutnya dengan pemain-pemain yang lebih bagus pastinya. Kita tunggu saja, let's go. Dengan dimulai musim kelima ini, Coach Prewok akan menjual pemain yang tidak dibutuhkan untuk menambah transfer budget dan pastinya memperdalam squad lagi dengan membeli pemain. Tapi dengan squad yang ada sekarang, sepertinya Coach Prewok tidak akan membeli banyak pemain lagi. Kita akan lihat siapa yang akan dibeli oleh Coach Prewok. Let's go. Karena sisi kiri menjadi sisi lemah bagi Venezia, kita akan memperdalam squad lagi dengan membeli Nuno Mendes dari Chelsea. Oke, di sini kita akan berbicara dengan manajer Chelsea untuk pembelian dari Nuno Mendes. Kita akan menggunakan player swap. Kita akan tukar Nuno Mendes dengan Nuno Tavares dengan penambahan biaya yaitu 60 juta euro. Apakah kita terima? Oke, langsung diterima. Isi deal. Nuno Mendes come to Venezia. Mavropanos harus meninggalkan Venezia karena gagal bersaing dengan Chikwete dan Jay Ises. Dibeli oleh AS Roma dengan tebusan yaitu 27 juta euro. Good luck Mavropanos di klub barunya.
goodbye. Jadi ini dia untuk squad kita di season kelima ini. Kita ada penambahan yaitu Nuno Mendes di posisi left back. Kita bisa lihat juga di squad kita semua pemain sudah maksimal overall ratingnya ya. Jadi di season ini pastinya kita akan mengejar treble winner yaitu Champions League, Serie A dan juga Coppa Italia lagi. Semoga kita bisa membawa ketiga piala tersebut ke Venezia. Oke, setelah kita menjalani musim kelima ini, kita masuk ke final Champions League dengan melawan Paris Saint-Germain. Laga sangat penting, kita akan memainkan laga ini dan kita wajib menang di laga ini. Let's go. Ini dia final Liga Champions kita melawan PSG ya. Kita bermain di Wembley Stadium. Oke, kick off pertama dimulai. Venezia. Martinelli menyerang kepada Besnat. Besnat oleh gocekan, shoot. Masih bisa ditepis oleh Donnarumma. Nice try, Besnat. Free kick dari PSG pada Merlin. Ada Bergal di sana. Oh, Martin Pais sangat sigap di sana. Counter attack dari Venezia, dari Busio kepada Besnat. Pelanggaran di sana keras dari pemain PSG pada Besnat. Kartu merah guys. Alex Alves dapat kartu merah. Andre Santos. Bergambil saja kena mistar. Masih sekarang counter attack Busio. Martinelli membawa bola sisi kiri kepada Besnat. Shoot yang bagus dari Besnat, tidak mampu dibendung oleh Donnarumma. Ini dia Venezia menyerang lagi melalui Martinelli. Besnat membawa bola pada Busio. Salim melenceng Salim. Waduh, one on one padahal sama kiper. Melenceng tendangan Salim. Boniface membawa bola, gocek-gocek, berhasil mengelabui defense. Semua tergocek ya oleh Boniface, defender kita. Skor 1-1 PSG melawan Venezia final Liga Champions. Oke, di sini Candela kepada Salim. Besnat membawa bola kepada Salim lagi. Salim shoot. Wow. Pemain Indonesia di Venezia dari Youth Academy Venezia berhasil mencetak gol di final Liga Champions. Skor 2-1 untuk Venezia. Oke, skor 2-1 untuk Venezia. Kita ke babak kedua. PSG langsung menyerang melalui Jackson. Gocekan sangat bagus dari Jackson. Tendangan jarak jauh yang sangat melenceng dari Jackson, tidak mengganggu Martin Pais di penjaga gawang Venezia. Oke, Salim menyerang di sini, menginisiasi serangan, gocek Salim.
Lagi-lagi pemain Indonesia yang bermain di Venezia, yaitu Bagus Salim, berhasil mencetak gol lagi yang kedua kali di final Liga Champions ini. Skor 3-1 untuk Venezia. Oke, Busio kepada Martinelli, flashing. Donnarumma tidak bisa berbuat apa-apa. Kartu merah sangat membuat PSG lemah di sisi pertahanannya. Oke, Boniface mencoba gocek lagi. Ada J.H. di sana dengan sliding tackle yang bagus. Sekarang counter attack dari Venezia pada Besnat gocek-gocek. Gol lagi, guys. Skor 5-1. Hancur PSG tangan Venezia. Ini dia PSG menyerang lagi melalui Jackson, berhasil direbut oleh Tonali kepada Martinelli. 1-2 yang bagus Martinelli dan Besnat. Martinelli mencoba bola kepada Besnat, shoot. Donnarumma tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Besnat berhasil mencetak gol di sini melalui assist dari Martinelli. Boniface lakukan header yang bagus, tapi masih ada Martin Pass di sana. Xavi, masih ada Chikwete. Di sini serangan dari Venezia lagi kepada Busio. Besnat lagi. 7-1, guys. Final Liga Champions apa ini? 7-1 Venezia versus PSG. Ini dia, kita berhasil menang di final Liga Champions, dipastikan keluar sebagai juara Liga Champions dengan skor 7-1 melawan PSG. Besnat mencatatkan hat-trick di sini. Kita lihat perayaannya, guys. Oke guys, jadi untuk musim terakhir kita bersama Venezia, kita berhasil membawa Venezia untuk juara Serie A dengan 84 poin, 25 kali menang, 9 kali draw dan juga 4 kali kalah.
Lalu untuk Coppa Italia, kita juga berhasil menang di sini guys, melawan Bologna dengan skor 2-0. Super Cup dimenangkan oleh Bayern Munchen dengan skor 2-0 melawan Milan. Champions League, kita berhasil melibas PSG dengan skor 7-1. Kita bisa mendapatkan treble winner di season terakhir kita bersama Venezia. Lalu untuk Europa League, di sini Newcastle secara mengejutkan menang 2-0 atas Spurs. Lalu yang terakhir, Arsenal menang telak 3-0 melawan Girona. Itu dia guys untuk video kali ini. Jika kalian suka video seperti ini, ingat subscribe, like, dan juga share video ini agar channel ini makin berkembang. Dan juga kalau ada masukan atau saran, silakan di komen di kolom komentar. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Goodbye.